Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dalam pelajaran ke-8 dengan judul Terang dari Bait Suci, kita akan melihat bagaimana 22 Oktober 1844 merupakan hari kekecewaan besar bagi umat Kristen, terutama yang berada di dunia baru alias Amerika Serikat. Bagian mana dari nubuatan 2300 hari yang salah mereka tafsirkan, dan bagaimana ada sekelompok orang yang akhirnya mengerti arti dari akhir 2300 hari nubuatan tersebut. Mari kita sama-sama bahas bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Kurnaidi, Direktur Komunikasi Conference Jawa Timur. Shalom Pak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran ke-8 dengan judul Terang dari Bait Suci. Mari kita sapa para pemirsa kita yang baru pertama kali meninggalkan komen di video kita yang terakhir pelajaran ke-7. Saya akan menyapa beberapa nama yang sudah memberikan salam. Pendeta Kurnaidi, mohon nanti disambut dengan salam dan juga harapan atau ajakannya. Dari Wellem CD, dari Jayapura, Papua, Beatrice Hansel, Darman Yatogaji, Dewi Dure, KCC, Serwin Pabara di Sangatta, Kalimantan Timur, Miraxel Kaligis, Daniel Gantul, dan Rudi Ngalo di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Silakan Pendeta Kur dengan salamnya. Salam, selamat siang semuanya, khususnya tadi para sahabat kita yang terkasih di dalam Tuhan. Sangat senang, kami sangat bersuka cita untuk menerima salam dari para sahabat kita. Dan ini menunjukkan bahwa kita semakin bersemangat karena hari Maranatha semakin segera tiba. Mari kita semakin giat untuk belajar firman Tuhan dan jadi berkat untuk sesama kita. Amin, terima kasih sekali, dan saya melihat dari pekan ke pekan semangatnya makin membara sepertinya Pendeta Kur. Jadi puji Tuhan untuk jawaban doa dari kita sekalian. Pendeta Sony Situmorang, saya mau sampaikan ada 2 salam yang kalau kita lihat dari namanya juga merupakan channel produksi dari para umat-umat Tuhan. Seperti Hope News DSKU, kita tahu ini di bawah pimpinan dari sahabat kita, Pendeta Rudi Anjaya Purba. Lalu berikutnya ada Wisdom and Messiah Channel. Apa pendapat pendeta melihat bahwa akun-akun yang menyaksikan diskusi ini bukan hanya individu, tapi juga individu yang ingin berkarya di dunia digital, gitu ya. Silakan Pendeta Sony dengan tanggapannya. Baik, terima kasih. Kami mengamati di Departemen Komunikasi Uni dan Adventist World Radio, banyak sekali channel-channel yang sudah mulai berkibar dalam arti mereka menunjukkan eksistensinya untuk menjadi juru kabar Tuhan di dunia digital. Dan terus terang kami sangat mengapresiasi itu karena salah satu media yang bisa digunakan untuk menjangkau semua orang adalah melalui media digital yang kita kenal sekarang dengan jargon digital evangelism. Kepada Pendeta Purba dan semua relawan-relawan atau para pegiat media yang sudah mempunyai channel, terus berkarya dan buat karya-karya yang luar biasa untuk mengabarkan Injil. Dan juga kami mohon bantuannya agar channel-channel yang lainnya yang mengabarkan Injil boleh saling bantu share dan juga saling membagikannya. Jadi terima kasih, mari kita terus semangat supaya semakin banyak orang terberkati. Terima kasih Ivy. Amin. Jadi bagi saudara-saudara yang memperhatikan kolom komen, jika ada channel-channel lain dari sahabat-sahabat kita yang mengabarkan firman Tuhan, boleh di-subscribe gitu ya, di-like, komen, dan juga ditonton produksi-produksi mereka. Itu sangat membantu pengabaran dari firman Tuhan ini. Berbicara mengenai jargon, Pendeta Sony dan juga Pendeta Kur, ada satu komen dari Iman, bukan keinginan, yang mengatakan bahwa kalau pembahasannya terlalu banyak jargon-jargon rohani, sepertinya kurang efektif bagi para orang awam, gitu ya. Jadi mungkin ini bisa kita perhatikan menjadi semangat dan juga perspektif baru dalam diskusi kita. Baik, kita akan memulai dengan membacakan ayat inti dari pelajaran ke-8 dengan judul Terang dari Bait Suci. Terdapat di dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga,
dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan Tuhan dan bukan oleh manusia. Pendeta Kur, boleh buka diskusi kita dalam doa? Ya, mari kita semuanya bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kasih kerajaan surga. Saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk bersekutu di dalam Tuhan, khususnya untuk bersama-sama berdiskusi sekolah sahabat. Kami yakin Tuhan hadir saat ini bersama-sama dengan kami semuanya, dimanapun kami berada. Untuk itu Tuhan kami memohon kiranya Tuhan menolong kami semua, sehingga semakin memahami kehendak Tuhan dan kami semua pun semakin bersedia menyambut Tuhan Yesus Kristus yang semakin segera datang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Kur. Para pemirsa, kalau masih ingat di pekan yang lalu kita belajar akhir dari nubuatan 2300 hari. Dan itu beberapa orang yakini merupakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung sampai pada tanggal 22 Oktober 1844, penafsiran mereka tidak tepat. Jadi Pendeta Kurnaidi, kita mulai di hari Minggu dengan judul Bait Suci Surgawi. Ketika akhir nubuatan 2300 hari itu membuka mata Daniel kepada tempat kudus yang dipulihkan. Ini Daniel 8 ayat 14 gitu ya. Apa yang mau kita pelajari tentang bait suci surgawi, supaya kita mengerti dulu mengapa Daniel diberikan penglihatan itu sebelum kita tafsirkan dan juga belajar penafsiran dari William Miller dan umat-umat yang mempercayai penafsiran tersebut. Silakan Pendeta Kur. Salam, selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak Saudari Ivy untuk pertanyaan yang sangat bagus ini. Mengapa kita sangat perlu bahkan penting untuk mengetahui mengenai bait suci, terlebih bait suci surgawi. Nah, di Alkitab kita bahkan pelajaran atau pembahasan mengenai bait suci ini menjadi tema ya, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ini berulang-ulang konsep ini. Kenapa demikian? Supaya Tuhan mempunyai maksud supaya kita semuanya manusia ini memahami bahwa konsep atau pola atau alur keselamatan itu terjadinya ya seperti yang disampaikan melalui pembahasan bait suci itu. Jadi pada intinya manusia itu berdosa, kemudian setelah itu mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka dan ada korban. Nah itulah, sehingga dengan memahami mengenai bait suci ini, maka manusia semakin yakin bahwa ada Tuhan yang pertama, ada Tuhan yang sangat mengasihi kita dan siap untuk menyelamatkan kita, dan yang kedua yang penting juga manusia menyadari bahwa sesungguhnya manusia ini kondisinya sangat lemah dan jauh dari Tuhan dan sebagainya. Dan yang ketiga, keselamatan itu pasti jika kita meyakini dan berada di dalam Tuhan. Demikian yang bisa kami sampaikan, Saudari Eni. Terima kasih Pendeta Kur sudah menjelaskan pentingnya pengertian kita akan bait suci. Nah, Pendeta Sony Situmorang, ada dua macam bait suci Pendeta, duniawi dan surgawi, dan sepertinya dua hal ini yang akhirnya membingungkan William Miller untuk menafsirkan apa arti akhir dari nubuatan 2300 hari. Boleh Pendeta lanjutkan penjelasan Pendeta Kur ke arah dua bait suci yang dituliskan dalam Alkitab? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Bait suci surgawi, dalam bahasa Inggris nama sanctuary. Ini merupakan salah satu elemen dasar dari interpretasi William Miller dengan pengikutnya Millerites yang merupakan cikal bakal berdirinya gereja Advent. Oke, dalam berbagai pandangan di dunia teologi luar, masing-masing orang punya sejarah masing-masing. Dan khususnya gereja Masih Advent hari ke-7 punya garis lurus dengan
kaum Millerites atau pengikut William Miller, di mana mereka mempelajari atau menginterpretasi nubuatan 2300 petang dan pagi yang dimulai tahun 457 dan berakhir tahun 1444. Bahkan tanggal 22 Oktober, bahkan pernah tanggal 23 juga ada sejarahnya. Namun ketika tadi Ivy mempertanyakan ada dua model, kita akan baca dulu Keluaran 25 ayat 8 dan 9 supaya para pemirsa tahu dia punya biblical base atau dasar Alkitabiahnya. Silakan Ivy. Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Benar. William Miller agak sedikit kesulitan untuk menerjemahkannya, karena ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan untuk membangun bait suci, di mana para pemirsa tahu ukurannya, ada apa di dalamnya. Namun yang paling penting ketika itu mengarah kepada buku Daniel dan buku Wahyu, ada satu hal yang kita akan baca sehubungan dengan akhir 2300 hari. Coba Ivy boleh baca paragraf ketiga. Hari Minggu, ya. Bait suci di padang gurun adalah suatu model atau pola dari bait suci surgawi. Pelayanan di bait suci duniawi menggambarkan rencana keselamatan ilahi Allah. Setiap korban yang dipersembahkan melambangkan pengorbanan Yesus di salib Golgota. Melalui pengorbanan Kristus, kita dibebaskan dari penghukuman dosa. Pengampunan adalah milik kita. Kesalahan kita lenyap ketika kita menerima pengorbanan Yesus atas nama kita dan mengakui dosa-dosa kita. Yesus bukan hanya anak domba yang mati untuk kita, tetapi dia juga adalah imam yang hidup untuk kita. Tolong Afi tambahkan paragraf terakhir bagian B dimulai dengan pelayanan. Pelayanan Yesus di bait suci surga adalah untuk kita. Sebagai hasil dari pengantaraannya, cengkraman dosa dalam hidup kita dipatahkan. Kita tidak lagi terikat atau diperbudak oleh sifat-sifat dosa kita. Di dalam Kristus, kita bebas. Bebas dari penghukuman dosa dan bebas dari kendali dosa. Ketika kita berpegang pada Kristus dengan iman, kita memiliki jaminan keselamatan. Bait suci surgawi, kita harus ingat, sudah eksis ketika Tuhan punya rencana keselamatan. Itu sebabnya bait suci di padang gurun sebagai model dari pola bait suci surgawi. Dan di akhir 2300 tahun pagi, interpretasi yang tadinya Yesus datang pada tanggal tersebut, namun setelah diselidiki sehingga membuat kebingungan kemarin, adalah berpindahnya Yesus dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Dengan kata lain, sekaranglah masa penghakiman tersebut. Sekaranglah masa Tuhan melihat kita. Namun satu hal yang harus kita ingat, bait suci surgawi itu sudah eksis sejak dahulu. Dan itu ditandai dengan apa? Dengan adanya bait suci duniawi. Jadi kita ditanya apakah ada dua bait suci, kita sudah tahu jawabannya. Namun yang penting dan terutama, sanctuary itu, bait suci itu ada untuk apa? Menjadi apa dikatakan tadi di sini? Pelayanan Yesus di bait suci surga lah sebagai hasil dari pengantaraannya untuk siapa? Untuk manusia yang berdosa. Itu mungkin dari saya kembalikan kepada Ivy. Ya. Terima kasih Pendeta Kur dan juga Pendeta Sony yang sudah menjelaskan arti dari akhir nubuatan 2300 hari itu berkaitan dengan bait suci surgawi, bukan bait suci duniawi seperti yang dimengerti oleh Miller. Pertanyaan bagi kita sekarang untuk didiskusikan dan juga direnungkan bersama adalah, apa artinya ketika kita mengetahui bahwa Yesus sedang melakukan pelayanan di bait surgawi sekarang untuk kita? Bagaimana itu membuat kita merasa dan juga lebih mungkin semangat dan juga pede dalam hidup begitu ya, karena Yesus masih bekerja bagi kita di bait suci surgawi sekarang juga. Kita akan melanjutkan ke hari Senin dengan judul Di Tempat Maha Kudus. Untuk mengerti apa yang Yesus sedang lakukan di bait suci surgawi, mari kita lihat contoh bait suci duniawi yang merupakan replika begitu ya, bukan hanya perabotannya tapi juga pelayanannya. Jadi Pendeta Kurnaidi boleh tolong jelaskan kepada kita terutama
konsep hari pendamaian yang diadakan di Bait Suci Duniawi. Itu tentang apa sebenarnya, Pendeta? Silakan. Iya, sekali lagi terima kasih Saudari Abi untuk pertanyaan yang sangat penting bagi kita semuanya untuk kita pahami mengenai hari pendamaian atau Grafirat atau Yom Kippur ya. Jadi mungkin penjelasannya agak panjang. Jadi saat manusia itu berdosa, ini mereka harus ada korban yang dimaksudkan agar dosanya itu bisa ditangani ya, begitu mungkin bahasa mudahnya. Sehingga manusia yang berdosa itu tidak mati seperti yang dikatakan di kitab Kejadian pada saat berdosa ya mati harusnya manusia, tapi ini enggak gitu. Nah, ini harus ada korban. Dan kalau di perjanjian lama di bait suci atau kemah suci lebih tepatnya, bahkan saat juga bait suci itu korban-korban itu harus darahnya itu, kalau ini yang ada darahnya tentunya, yang pertama harus dibubuhkan atau dioleskan di mezbah bakaran yang ada di halaman bait suci, yaitu tembaga ya. Kemudian bukan cukup di situ, darahnya dibawa oleh imam masuk ke bilik suci. Nah, ini juga di sana dioleskan, dibubuhkan ke mezbah pedupaan, ini dari emas. Kalau tadi tembaga, ini dari emas. Tidak cukup di situ rupanya. Ini darah ini harus dipercikkan ke tabir. Itu. Nah, pada hari Grafirat, maka setelah tabir itu terbuka, maka baru imam besar bisa masuk ke bilik suci. Jadi Yom Kippur atau hari pendamaian ini kenapa sangat penting dan harus kita pahami? Karena dosa-dosa itu di hari raya pendamaian ini itu dosa-dosa atau darah ya, kalau di bait suci dilambangkan itu darah itu dibersihkan semua sehingga bait sucinya bersih. Nah, kenapa darah itu dibersihkan? Agar umat-umat itu, sebabnya ini menyangkut juga pendamaian, hari penghakiman, hari pendamaian. Umat yang selama 1 tahun, kalau di pelajaran bait suci duniawi, itu 1 tahun itu berdosa. Catatan dosanya itu sudah tidak ada. Jadi darah-darah yang setiap hari dilayani oleh imam ini harus dibubuhkan sini, dipercikan sini, itu menempel, itu dibersihkan sehingga catatannya tidak ada, catatan dosa itu. Kemudian juga bait suci ini yang tadinya penuh dengan darah menjadi bersih lagi. Dan itu hanya bisa dilakukan atau terjadi di hari raya Grafirat atau pendamaian itu. Nah, kalau seandainya tanpa hari raya Grafirat, maka bait suci itu akan tetap kotor dan catatan-catatan dosa dari manusia ini akan tetap ada di sana. Sedangkan kalau bicara lagi lebih jauh mengenai surga, di surga ini tidak boleh sedikit pun ada dosa. Nah, bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan sehingga manusia ini bisa berada di surga, tempat yang begitu ya maha kudus ini ya. Itu ya mau tidak mau harus tidak ada dosa. Lah, itu hanya bisa dilakukan melalui pendamaian atau penghakiman ini atau hari raya Grafirat ini. Disitulah peran imam besar ini. Peran imam besar. Sedikit saya tambahkan. Ada pemahaman yang keliru bahwa peran Tuhan Yesus itu hanya sampai mati di atas kayu salib. Kalau seandainya itu, maka anak domba itu atau darah domba itu ya sudah berhenti sampai di sana. Lalu bagaimana proses selanjutnya? Padahal bilik maha suci itu harus terbuka dan harus ada proses di sana. Kalau hanya darah anak domba mati
di atas kayu salib, lalu setelah itu blank. Nah, itu sebabnya nggak cukup sampai di kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, tetapi kalau di situ kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu penebusan, pengampunan ya dosa dari umat. Nah, sedangkan penebusannya atau pembersihannya itu hanya bisa dilakukan saat hari raya Kerapirat, yaitu di bilik yang maha suci. Jadi Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, fungsinya sebagai anak domba yang tersembelih selesai. Tetapi Tuhan Yesus beralih fungsi menjadi imam, kemudian menjadi imam besar, dan itu kemudian proses untuk pembersihan dosa ini bisa selesai. Jadi manusia setelah diampuni dosanya oleh karena kematian Tuhan Yesus, ini mereka akan hidup dalam kehidupan yang baru di bilik suci. Ada 3 benda di sana yang melambangkan kehidupan umat yang setelah diampuni dosanya, dan di bilik maha suci di sana umat itu kemudian dosanya benar-benar diselesaikan, dihapuskan, ditebus. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, Saudara Ebi. Terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah mencoba menjelaskan dengan sederhana betapa dalamnya, luasnya, dan juga tingginya begitu ya makna dari hari perdamaian. Bukan tentang hari bersih-bersih bait Allah, tapi juga menunjukkan peran Yesus sebagai korban dan juga sebagai imam, dan juga rencana keselamatan secara visual begitu ya, bisa kita lihat dalam pelayanan di bait suci, mengampuni dosa-dosa kita manusia. Terima kasih sekali. Nah, Pendeta Kurnaidi sudah sebenarnya mencoba menarik aplikasi pada hari ini. Kita tidak merayakan atau tidak memiliki hari pendamaian sebagai orang Kristen secara umum. Mungkin orang Yahudi masih ada kan ya. Jadi bagaimana kita memaknai hari pendamaian ini dalam kehidupan kekristenan kita sehari-hari? Ini akan menjawab pertanyaan di paling bawah hari Senin dan juga pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Silakan Pendeta Sony. Melihat judul dari pelajaran hari Senin, maka dikatakan di tempat yang maha kudus atau di bilik yang maha suci. Benar, Pastor Kurniadi telah terangkan tadi bagaimana Yom Kippur atau hari pendamaian, hari Kerapirat atau hari penebusan yang telah dilaksanakan oleh imam besar sekali dalam setahun untuk, saya bisa katakan mengcompile, jadi korban pagi dan petang yang seumat laksanakan setiap hari. Pada hari pendamaian tersebut dibawa langsung untuk di penebusan. Lalu bagaimana kita menyikapinya dalam konteks sekarang ini? Konsep pertama yang kita harus ketahui bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, maka kita telah mendapatkan kasih karunia. Artinya, yang tadinya kita harus mati, kita mempunyai kesempatan. Dengan kata lain, itulah yang kita kenal sekarang ini dengan apa? Penebusan. Lalu bagaimana dengan pendamaian pada masa sekarang ini? Coba kita baca paragraf kedua, Evi. Baik, siapapun yang tidak menderita pada hari pendamaian akan dilenyapkan, tidak lagi menjadi bagian dari umat pilihan. Pada hari pendamaian, imam besar membawa darah kambing Tuhan ke dalam bait suci, dan setelah memercikannya pada tutup pendamaian, membubuhkan darah tersebut ke tanduk-tanduk mesbah emas pedupaan dan mesbah tembaga korban bakaran yang sepenuhnya mentahirkan serta menyucikan seluruh bait suci. Ketika ia telah membuat berakhirnya pendamaian, imam besar meletakkan tangannya di atas kambing yang hidup dan mengakui dosa-dosa Israel. Kemudian kambing itu dibawa ke padang gurun untuk dipisahkan dari perkemahan untuk selamanya. Inilah yang terjadi pada waktu zaman bangsa Israel. Bagaimana dengan sekarang? Paragraf terakhir, Ivy. Kita akan melewati penghakiman besar ini karena Yesus sang pengganti kita. Seperti yang dikatakan Ellen G. White, kita dibenarkan oleh kebenarannya yang dalamnya kita tidak mempunyai hak apa-apa. Sebagai hasil dari kebenaran ini yang dikreditkan atau diperhitungkan kepada kita membuat jiwa kita menderita, yaitu berpaling dari dosa. Itu berarti kita tidak lagi menerima kejahatan dengan nyaman dan tidak lagi memaafkan atau berpegang teguh pada dosa-dosa yang disayangi.
tetapi bertumbuh dalam kasih karunia dan hidup dalam kekudusan. Faedah atau manfaat pendamaian bagi kita saat ini adalah ketika saudara langsung berhubungan dengan Tuhan kita atau Imam Besar kita Yesus Kristus melalui apa? Doa pribadi-pribadi kita. Saya mau katakan, dalam konsep ini ada 3 cara supaya kita sampai di sorga. Yang pertama, justification by faith. Yang kedua, sanctification. Yang ketiga, glorification. Justification adalah suatu tahap periode di mana ketika Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda dan menjadikan Dia sebagai imam besar Anda. Dan itu sudah dilaksanakan. Nah, di santifikasi atau penyucian ini yang sekarang kita alami. Ketika Anda berdosa, saya berdosa, maka kita tidak perlu lagi kambing domba untuk korban bakaran. Yang kita butuhkan adalah mengaku dosa kita secara langsung dan berjanji tidak berbuat dosa lagi. Nah, ketika saudara berjanji, maka saudara akan disucikan. Jadi langsung disucikan, dan kita akan coba rubah untuk tidak melakukan hal yang sama. Lalu, kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya apa? Pendamaian, hari Kerafirat. Dalam konteks ini adalah ketika Yesus sendiri mengambil alih menjadi korban bagi seluruh umat manusia. Dan saat ini Yesus sedang berada di mana? Di bilik yang Maha Suci. Untuk apa? Untuk bersiap-siap datang ke dunia ini untuk mengangkat kita semua ke surga yang bakal. Asalkan kita menggunakan kasih karunia tersebut dengan menghidupkan karakter Yesus dan menunjukkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Agak panjang memang nanti, tapi ini sementara dulu yang saya akan sampaikan. Terima kasih, Ivy. Terima kasih. Memang saya ingat waktu belajar Alkitab dulu, kalau bahas bait suci, itu sebenarnya sudah bahas semua doktrin gereja kita di dalam situ ya, Pendeta ya. Jadi perlu berhari-hari untuk lebih mengertinya. Jadi ini PR para saudara-saudara sekalian, bagaimana kita memaknai hari pendamaian di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Penghakiman Telah Tiba. Sudah muncul istilah ini di pelajaran hari Senin. Jadi Pendeta Kurnaidi, apa kaitannya ketika membahas pembasuhan bait suci, hari perdamaian, kok bisa nyambung ke penghakiman gitu ya. Jadi sebenarnya semuanya berkorelasi, tapi tolong bantu kami untuk mengerti. Silakan Pendeta Kur. Iya, terima kasih Saudara Adi. Ini menyambung dari apa yang tadi sudah kita sampaikan mengenai hari Kerafirat tadi ya. Jadi ini sangat berkaitan dengan hari penghakiman. Nah, perlu kita pahami bahwa saat penghakiman itu dilaksanakan, maka semua manusia ini sudah menerima atau memiliki informasi yang lebih dari cukup dan juga kesempatan yang lebih dari cukup untuk menentukan dirinya sendiri, manusia ini berada di mana itu. Jadi itu yang pertama harus sangat kita pahami supaya kita tidak kemudian kan saya belum tahu, enggak, bukan begitu. Memang penghakiman ini sudah tepat dilaksanakan dan semua manusia memang sudah siap untuk menerima hasilnya, apakah dia akan di pihak mana itu. Nah, setelah itu kemudian tadi berkaitan dengan hari Kerafirat, yang pertama, manusia yang memilih untuk berada di pihak Tuhan, tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Sony juga, mereka akan mengalami satu kehidupan yang disucikan. Nah, inilah sebagai bukti bahwa manusia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya saat berada di halaman ya tadi di mezbah korban bakaran tadi, menerima Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah, sebagai juru selamat. Ini harus ada hasil. Nah, hasilnya inilah penyucian yang dilambangkan dengan pelayanan yang ada di bilik suci di situ. Itu sanctification, di mana ada 3 benda ya, yaitu roti ya, meja roti, kemudian ada kandil kaki dian, lalu ada mezbah pertumpahan. Nah, di sana, dan itu juga hanya bisa berjalan dilayani oleh imam.
bukan oleh orang yang berdosa. Itu sebabnya ketergantungan penuh kita kepada Tuhan Yesus tadi. Setelah Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah selesai di atas kayu salib, sekarang fungsi Tuhan Yesus sebagai imam. Ini kehidupan orang yang disucikan harus benar-benar bergantung kepada imam itu, yaitu Tuhan Yesus itu. Karena beliaulah yang bisa kemudian supaya roti ini tetap tersajikan, kemudian kandil ini tetap menyala, dan seterusnya. Ini hanya bisa dilakukan oleh imam. Nah, di situ. Lalu setelah itu, barulah manusia ini bisa menerima hasil daripada penghakiman itu. Jadi saat penghakiman itu kenapa penting? Manusia ini sudah memutuskan, saya sebagai umat yang sudah mengaku, kalau yang sudah mengaku, tapi kalau yang nggak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, ya itu sudah nggak perlu kita bicarakan lagi ya, yang demikian. Tapi yang sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, harus ada hasil apa yang kita lakukan selanjutnya. Nah, itulah penyucian. Baru setelah penyucian, baru kita bisa menerima kasih karunia Tuhan sepenuhnya saat diadakan hari penghakiman itu. Itu sudah diputuskan. Jadi bukan saat hari penghakiman itu manusia baru, saya harus memilih di sini. Bukan. Sebelum itulah manusia itu sudah menentukan dirinya nanti di hari penghakiman itu sebagai berada di pihak mana. Demikian, Saudari Heidi. Terima kasih Pendeta sudah menekankan kepada kita bahwa proses penghakiman itu bukan di hari penghakiman terakhirnya, begitu ya Pendeta ya, tapi ada proses penyucian yang termasuk dalam penghakiman tersebut. Nah, tadi sebenarnya Pendeta Kurnaidi sudah menyebutkan dua kelompok orang yang disucikan dan orang yang tidak disucikan. Tapi uniknya di pelajaran hari Selasa, orang yang disucikan ini ada dua kelompok lagi, Pendeta Sony Situmorang. Apa yang membedakan? Sama-sama suci, tapi seperti yang Pendeta Kurnaidi katakan, hasilnya apa yang beda? Satu menghasilkan apa, tapi satu tidak menghasilkan apa. Silakan Pendeta Sony dengan penjelasannya. Baik, terima kasih Ivy. Mungkin sebelum saya bahas, mungkin Ivy boleh baca paragraf ke-1, 2, ke-3. Bila mana pekerjaan pemeriksaan akan berakhir, bila mana mereka yang pada segala zaman mengaku pengikut-pengikut Kristus telah diperiksa dan diputuskan, maka tidak sampai saat itu berakhirlah masa percobaan, dan pintu kasihan pun tertutuplah. Jadi, dalam satu kalimat pendek, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup, kita dibawa melalui pelayanan terakhir juru selamat, kepada waktu bila mana pekerjaan besar penyelamatan manusia diselesaikan. Oke, laju paragraf ke-2. Karena Kristus datang untuk memberikan upah terakhirnya, maka harus ada penghakiman sebelumnya, untuk menunjukkan siapa yang akan menerima upah seperti apa ketika ia datang. Ketika Kristus datang kembali, tidak ada kesempatan kedua. Setiap manusia telah memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan akhirnya yang tidak dapat dibatalkan, yaitu untuk mendukung atau melawan Kristus. Perhatikan kalimat kesempatan kedua. There is no second chance, atau dikatakan apa? Nggak ada kesempatan kedua. Kenapa dikatakan kesempatan kedua ini? Ini mengindikasikan bahwa yang dibutuhkan di sini adalah komitmen, willingness untuk mengikut dia. Itu sebabnya di bagian bawah tadi Ivy telah baca, kita semua sudah tahu kebenaran. Apa buktinya? Karena semua manusia telah memiliki informasi. Hanya masalahnya ada apa tadi dikatakan? Ada yang mendukung, ada yang melawan Kristus. Lalu yang berikutnya di bagian bawah ada yang selamat, ada yang tidak selamat ketika hari penghakiman. Lalu apa sebenarnya penghakiman tersebut? Apakah kita perlu khawatir akan penghakiman dan penghukuman tersebut? Ivy boleh baca paragraf terakhir, Ivy. Kita tidak perlu takut akan penghakiman. Melalui Kristus, pengampunan adalah milik kita.
Kebebasan dari rasa bersalah adalah milik kita. Kuasa untuk menjalani kehidupan yang saleh adalah milik kita. Dan kemenangan akhir adalah milik kita. Perhatikan kalimat kemenangan akhir adalah milik kita. Ketika berbicara kemenangan, maka itu apa? Mengarah kepada apa yang dirasakan oleh seseorang. Oke? Apa yang dirasakan? Ivy, uh, pernah nggak merasakan suatu kemenangan dalam kehidupan? Entah apa? Contohnya apa itu kira-kira, Ivy? Simpelnya dulu saya sempat latihan berenang, pendeta. Jadi pernah menang-menang. Oke. Dan ingat, menang itu enggak semua orang menang. Tapi dalam konsep ini, konsep penghakiman ini, maka ada satu golongan yang menang, ada satu golongan yang kalah. Dan golongan yang menang itu akan merasakan hal yang sama. Kenapa? Kembali ke hari Senin. Karena imam besar kita telah campur tangan untuk itu. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi berita baiknya, kesempatan itu masih ada, saudara-saudara, dari tahun 1844, begitu ya, ketika Yesus mengadakan proses penghakiman sampai nanti putusan terakhir akan disampaikan. Baik, kita lanjut ke hari Rabu, karena ternyata kabar baiknya ada lebih banyak lagi. Judul pelajaran hari Rabu adalah Kabar Baik dari Tempat Maha Kudus. Pendeta Kurnaidi boleh tolong bawakan apa saja kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita, selain bahwa kesempatan pertobatan itu masih ada. Silakan, pendeta. Iya, terima kasih sekali lagi Saudara Evi. Jadi kabar baik dari tempat Maha Kudus ini sangat terkait dengan kabar baik di tempat-tempat yang sebelumnya. Tadi kabar baik yang pertama itu saat manusia itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dosanya diampuni. Yang tadinya salah dianggap menjadi benar. Kemudian kebenaran Kristus dikreditkan pada mereka. Lalu saat penyucian pun juga Tuhan Yesus yang berkarya kalau bait suci itu di bilik yang suci, itu juga Tuhan Yesus yang berkarya dalam kehidupan umat Tuhan saat ini. Dan itulah sebabnya kita memiliki jaminan untuk hidup bebas dari pengendalian dosa. Jadi kita sudah tidak lagi hidup dikendalikan oleh dosa, menjadi budak dosa, tapi oleh karena Kristus, maka kehidupan kita berubah. Kehidupan yang dilambangkan oleh 3 benda di bilik suci. Kemudian kabar baik di tempat Maha Kudus. Nah, dosa-dosa kita rupanya tidak hanya sekedar diampuni, dan itulah sebabnya ini satu hal yang sangat luar biasa. Kita benar-benar sudah tidak ada lagi catatan dosa. Kita benar-benar dikuduskan. Dosa kita sudah dihapuskan, lenyap, dan tidak ada lagi. Dan disitulah kita menjadi umat yang benar-benar dimuliakan oleh Tuhan dan siap untuk menghuni surga, kerajaan surga atau dunia baru nanti, yang memang benar-benar clean, tanpa ada kecemaran sedikit. Mungkin secara singkatnya demikian, Saudara Evi, yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih pendeta. Dan yang singkat yang pendeta sampaikan tadi adalah sebenarnya hal-hal yang disampaikan oleh Injil, gitu ya. Di Injil kita melihat selalu ada belas kasihan, ada keadilan, ada pengampunan, dan itu juga yang tercermin pada proses penghakiman, pemulihan bait suci, dan juga hari Grafirat dan lain-lain. Nah, pendeta Sony Situmorang di bagian kedua dari hari Rabu mengatakan, bukan hanya Injil yang akan kita lihat di dalam pesan mengenai tempat Maha Kudus ini, tapi juga hukum Taurat. Karena hukum Taurat, kalau kita ingat, letaknya juga ada di bilik yang Maha Kudus, begitu ya, di dalam tabut perjanjian. Jadi, apa hubungannya hukum Taurat dan Injil, dan kenapa dua hal ini tidak bisa dipisahkan? Berbicara mengenai hubungan hukum Taurat dan Injil, benar. Di bilik yang Maha Suci ada hukum Taurat selain bait tabut perjanjian, dan benar mereka dulu itu sangat berhubungan, dan sangat benar hukum Taurat sudah ada sejak zaman bangsa Israel, dan benar juga pesan Paulus mengenai kabar baik dari tempat yang Maha Kudus adalah apa? Teguh berpegang, kemudian
penuh keberanian, dan jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena darah Yesus telah mempersiapkan jalan tersebut. Lalu bagaimana hubungannya? Ivy boleh baca ini, Ivy harus baca semua ini ya, biar para pemirsa juga boleh ikuti. Boleh baca paragraf ketiga semuanya, Ivy, pelan-pelan, silakan. Ya. Yang di sini ya pendeta ya. Ya, dari di sini. Di sini, dalam kecemerlangan yang memesona dan kemuliaan yang berkobar-kobar dari hadirat Allah di dalam ruang tahta alam semesta, di dasar tahta Allah, kita menemukan hukum Allah di dalam tabut perjanjian. Di sini, di tempat Maha Kudus, keadilan dan belas kasihan Allah dinyatakan. Tidak ada kuasa duniawi yang dapat mengubah hukum Allah, karena di antara alasan lainnya, hukum Allah diabadikan dalam tabut perjanjian di surga. Ibrani 8 ayat 10 berkata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Masuk dengan iman ke dalam bait suci di surga, kita mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita di masa lalu dan kuasa untuk menjalani kehidupan yang taat melalui Kristus yang telah mati untuk kita dan menuliskan hukum Taurat di dalam hati kita. Yesus menyelamatkan kita hingga dengan sempurna. Yesus menyelamatkan kita secara total dan sepenuhnya dari hukuman dosa dan dari kuasanya. Perhatikan yang Ivy baca tadi, yang bagian kedua, ditemukan hukum Allah atau perjanjian. Di sini ada apa? Keadilan dan belas kasihan. Oke? Lalu perhatikan kalimat di bawahnya, perjanjian diadakan oleh kaum Israel dengan Tuhan apa? Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ketika itu mengarah kepada hati dan akal budi, tepatlah yang di bagian akhir dikatakan apa? Dikatakan bahwa dia menuliskan hukum Taurat dalam hati mereka. Nah, saya mau katakan hukum Taurat dan Injil merupakan satu hal yang terintegrasi, dua hal yang terintegrasi dan berhubungan satu sama lain. Dan kabar baiknya adalah Yesus Kristus sendiri. Kenapa dia kabar baiknya? Karena sendiri yang ada di tempat yang Maha Kudus sebagai imam besar kita. Ingat, jangan lari dari konsep imam besar dan bilik yang Maha Kudus. Dan apa yang dituliskan oleh penulis pelajaran Mark Finley pada pelajaran Rabu ini merupakan aplikasi bagi kita. Bahwa hingga saat ini, Yesus itu setia. Hingga saat ini, Yesus adil. Hingga saat ini, Yesus memberikan kasih karunia kepada kita. Bagaimana sambutan kita? Terima kasih. Terima kasih. Saya harap sambutan kita tidak lagi menjadi takut dengan konsep penghakiman, begitu ya. Karena penghakiman sangat erat dengan belas kasihan yang kita lihat dalam Injil, yaitu Yesus itu sendiri, dan juga dengan hukum Taurat yang memberikan keadilan kepada kita. Baik, kita akan terakhir kunjungi pelajaran hari Kamis dengan judul Yesus Pembela Kita dalam Penghakiman. Pendeta Kurnaidi, saya mau sambungkan ini dengan pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Mengapa hanya Kristus saja yang dapat mengajukan pembelaan yang efektif demi kepentingan kita? Kenapa hanya Yesus yang layak menjadi pembela dan juga imam besar kita? Dan inilah inti dari nubuatan 2300 hari tersebut. Terlepas dari peristiwa-peristiwanya ya Pendeta Kur, tentu pembela kita yang menjadi pemain utama. Silakan Pendeta Kur. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Saudari Ivy, dan inilah yang dinyatakan di ayat inti ya, inti dari segala sesuatu kita dan seterusnya. Jadi tadi juga menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Sony dan Saudari Ivy tadi, bahwa kita sebenarnya nggak perlu takut ya dalam penghakiman ini, karena sekali lagi ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang adalah pembela kita. Dan kenapa hanya Tuhan Yesus yang layak, yang sanggup untuk melakukan ini? Yang pertama yang harus kita ketahui, saat di bilik Maha Suci itu, imam besar itu harus membawa korban. Tanpa korban itu, tanpa darah itu nggak akan bisa. Dan itu prosesnya tadi sudah kita bicarakan. Nah, saat Yesus mati, dia tadi berulang-ulang sudah kami sampaikan,
Dia berfungsi sebagai anak domba Allah yang tersembelih, darahnya tercurah. Nah, darah Tuhan Yesus. Lalu berfungsi sebagai imam setelah mi'raj ke surga, setelah naik ke surga, dan saat kita sudah belajar mulai tahun 1844 dan seterusnya ya sampai saat ini dan nanti terus yang kita tidak tahu sampai kapan karena tertutupnya ini kita tidak tahu kapan saatnya. Itu di masa Grafirat ini Tuhan Yesus berfungsi sebagai imam besar. Nah, imam besar ini sudah di sana Yesus sebagai imam besar, Yesus juga sebagai korban juga. Inilah yang melayakkan Tuhan Yesus saja yang bisa menjadi pembela. Dia bukan saja imam besar, tapi dia memang juga dia sebagai korban. Dia juga sebagai korban yang kalau misalnya di penghakiman ditanya segala sesuatu, dia sangat mengerti, sangat paham dengan detail karena dialah memang yang melakukan segala sesuatunya itu. Nah, sedikit saya tambahkan. Saat Tuhan Yesus mati, itulah awal Tuhan Yesus melakukan proses ya. Oleh kematiannya Tuhan Yesus memulai pekerjaan itu yang sesudah kebangkitannya dia naik untuk menyelesaikan di surga. Jadi saat kematiannya itu awal untuk menyelesaikan dosa itu dan saat pengantaraannya itulah untuk menyelesaikannya, menyempurnakannya, selesai. Dan sedikit lagi saya ingin tambahkan, melalui kematian dari Tuhan Yesus, maka di sana dinyatakan ini loh, ngerinya dosa dan mulai tersedia keselamatan bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi seluruh semesta. Kemudian melalui pengantaraannya di bait suci surgawi memberikan manfaat penebusan bagi setiap orang yang mengulurkan tangan dengan iman untuk menerimanya. Ini manfaatnya diterima di saat imam besar itu ada di bilik yang maha suci. Jadi singkatnya ya tidak ada yang lain yang bisa melakukan karena hanya memang Tuhan Yesuslah yang sebagai korban itu dan juga dialah yang sebagai imam besar itu. Demikian Saudara Edi. Terima kasih. Amin Pendeta, semoga itu menguatkan iman kita kepada Yesus. Dan terakhir Pendeta Sony Situmorang, sebelum kita akan tutup pembahasan kita, melihat peran Yesus sebagai imam besar. Bagaimana gambaran ini di dalam semua rencana keselamatan? Seperti yang Pendeta Kur tadi katakan, banyak orang yang mengira rencana keselamatan selesai ketika Yesus disalib, begitu ya, menebus dosa manusia dari dosa. Tapi sebenarnya rencana keselamatan itu berlanjut sampai sekarang. Yesus menjadi imam besar, melayani di bait suci, dan bagaimana gambaran bait suci ini juga menjadi kemenangan dalam pertentangan besar yang kita pelajari selama kuartal ini. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Aif mulai baca paragraf terakhir. Rencana keselamatan adalah rencana yang lengkap untuk menyelesaikan pertentangan besar dan menyelamatkan planet ini dari cengkeraman iblis. Kehidupan Yesus menyatakan kasih Allah kepada dunia yang membutuhkan dan alam semesta yang menyaksikan. Kematiannya menyingkapkan kengerian dosa dan menyediakan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Pengantaraannya di bait suci surgawi memberikan manfaat penebusan bagi setiap orang yang mengulurkan tangan dengan iman untuk menerimanya. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dalam buku Kejadian pasal 2, pasal 3, ayat 16 atau 18, bahkan Kejadian 2 saya mau katakan, nanti saudara boleh cek sendiri, Tuhan mengatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bila mana kamu makannya, maka sekali-kali kamu akan mati. Oke? Dan nubuatan pertama ada di Kejadian pasal 3 ayat 18.
Itulah yang berhubungan dengan pelajaran kita pada saat ini. Ketika akhirnya membacakan bahwa kematian Kristus menyingkapkan kengerian dan menyediakan keselamatan. Oke? Apa Kejadian 3:18 dikatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Keturunanmu akan mematok tumitnya, keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Dan disinilah remukan kepala itu terjadi. Oke? Ketika Yesus menang dan rencana keselamatan telah dilaksanakan. Nah, lalu bagaimana kematian Kristus berhubungan dengan perantaraan di bersih surgawi? Ingat, tadi sudah kita baca, sudah kita bahas bahwa itu akan berakhir bila mana sangkakala Tuhan berbunyi. Itu sebabnya Yesus sekarang ini menjadi imam besar bagi kita. Bagaimana caranya? Paragraf ketiga, Evi. Paragraf kedua. Pengantaran Kristus bagi manusia di dalam tempat kudus di atas adalah sama pentingnya kepada rencana keselamatan seperti kematiannya di atas kayu salib. Oleh kematiannya, ia memuliakan pekerjaan itu yang sesudah kebangkitannya, dia naik untuk menyelesaikannya di surga. Oleh iman, kita harus masuk ke dalam tabir, di mana Yesus sebagai perintis bagi kita. Di sana, terang dari salib di Golgota telah dipantulkan. Di sana, kita boleh mendapat pemandangan yang lebih jelas mengenai rahasia penebusan. Keselamatan manusia dicapai dengan biaya tak terbatas bagi surga. Pengorbanan yang dilakukan sama dengan tuntutan paling luas hukum Allah yang sudah dilanggar itu. Yesus telah membuka jalan ke tahta Bapa, dan melalui pengantaraannya, keinginan sungguh-sungguh dari semua yang datang kepadanya dalam iman boleh disampaikan ke hadirat Allah. Perhatikan kalimat keinginan yang sungguh-sungguh. Ingat, ketika Yesus mati di kayu salib, maka setiap manusia telah menerima kasih karunia. Dengan kata lain, setiap manusia mempunyai tiket untuk ada di surga. Masalahnya adalah apa? Ini yang tadi telah dibacakan oleh Ivy. Yesus sudah membuka jalan ke tahta Bapa, dan melalui pengantaraannya, hanya keinginan sungguh-sungguh saja, hanya komitmen yang benar-benar saja, hanya pribadi yang mengaku dosa dan menerima dia saja yang akan masuk kemana? Ke sorga yang baka. Itu sebabnya Yesus sama kemarin, hari ini, sampai masa akan datang, dan dia akan tetap menjadi pembela kita dalam apa? Dalam penghakiman kita. Dan itu sangat berhubungan dengan pengantaran bersih surgawi dan penghakiman kita saat ini. Terima kasih. Amin. Sebagai penutup, apa ajakan dan juga aplikasi dari Bapak Pendeta sekalian yang bisa kita praktikkan ketika kita mengingat dan menyadari bahwa ada Yesus di bait suci surgawi yang sedang melayani sebagai imam besar dan juga pembela kita. Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang? Ingat, judul pelajaran Suara Sabat ini terang dari bait suci. Masing-masing kita anggota gereja Advent sudah mengetahui mengenai hal ini. Masalah kita adalah kita belum benar-benar menerima terang tersebut dan menyinarkannya kepada orang lain. Seperti jargon sekarang nyalakan iman Anda. Nyalakan iman Anda dan bersinarlah sehingga orang lain akan terefek, terimbas. Dan yang paling penting dan terutama adalah kedatangan Yesus yang kedua kali yang sudah diumumkannya merupakan titik puncak atau klimaks dari pelayanan bait suci di dunia maupun bait suci di sorga, dengan hadirnya kita semua di sorga yang baka. Terima kasih. Amin. Silakan Pendeta Kur dengan ajakannya. Baik, Saudari Ivy. Dari pelajaran ini kita mendapati satu kabar baik, bahwa Tuhan Yesus itu ternyata menyelamatkan kita semuanya itu secara sempurna. Sekali lagi, secara sempurna. Dalam arti secara total itu tidak ada sedikit pun yang tertinggal, baik fisik, mental, semua yang ada pada kita ini diselamatkan. Dan sepenuhnya, dalam arti sepenuhnya itu, ya kembali lagi, total sepenuhnya ini yang diselamatkan, ya. Itulah sempurna.
secara total dan sepenuhnya. Dari apa kita diselamatkan? Yang pertama, dari hukuman dosa kita diselamatkan. Dan yang kedua, dari kuasa dosa. Kuasa dosa yang menjadikan kita hidup cenderung berbuat dosa, itu pun kita diselamatkan dari itu oleh Tuhan Yesus. Jadi ajakannya bagi saya dan semuanya adalah Tuhan Yesus sudah tersedia bagi kita semuanya. Sudah available, disediakan Tuhan. Dikaruniakan Tuhan bahasa Alkitabnya. Untuk semuanya. Sangat sayang bahasa saya. Kalau kemudian kita tidak mau menyambut apa yang sudah disediakan oleh Tuhan itu. Mari kita sambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bukan saja kita percayai, tapi masuk dalam kehidupan kita, sehingga itu juga yang bisa kita pancarkan dari Pendeta Sony sudah menyampaikan, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Demikian, saudara Evi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga bagi para saudara-saudara yang masih ada di sini sampai pada saat ini, karena ada 3 pertanyaan yang akan kami tanggapi. Semoga salah satu dari 3 pertanyaan ini datangnya dari saudara. Yang pertama saya mau arahkan kepada Pendeta Sony Situmorang dari Mezak Tutupari, bertanya, apakah ada kaitannya kekecewaan besar pada tahun 1844 dengan yang dari ramalan Miller maksudnya ya, dengan Wahyu 10 ayat 9 sampai 10. Silakan Pendeta Sony, ini sebenarnya pelajaran hari ini, jadi kalau mau disambungkan silakan. Oke, baik, terima kasih. Ingat, the great disappointment adalah kekecewaan besar dari nubuatan 300 petang dan pagi. Lalu Wahyu pasal 10 ayat 9 sampai 10, boleh Ivy baca dulu. Itu mengarah kepada kata gulungan kecil, atau mungkin dibacalah yang terasa di mulut itu dipahit di perut. Silakan Ivy. Wahyu 10 ayat 9 sampai 10. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Perhatikan, ini sangat berhubungan dengan pembukaan meterai ke-6 atau dan ke-7, di mana ada interval mengenai umat-umat Allah dan peniupan sangkakala. Ketika para pemirsa baca ayat 10 dan 11, maka ada penglihatan yang Yohanes lihat bahwa dirinya diberi gulungan kitab dengan apa? Dengan perintah untuk memakannya. Artinya apa? Kalau saudara lihat ini akan berhubungan dengan Yehezkiel pasal 3. Apa sebenarnya gulungan kita dimakan tersebut? Itulah firman Allah. Yang dinubuatkan oleh, artinya ini. Mengambil gulungan kitab ini bisa dikatakan bahwa Yohanes mau dan rela untuk menjadi juru kabar, memakan gulungan kitab Allah ini yang merupakan firman, berarti itu akan menjadi bagian dari hidupnya. Lalu ketika ditanya, apakah ada hubungan ini dengan kalimat ada pahit di perut dan bagaimana? Ingat para pemirsa, saya mau katakan, ketika para pemirsa menghubungkan hal tersebut dengan wahyu atau gimana tadi ini ramalan Miller, ingat ini merupakan 2 ruangan yang berbeda tapi masih terintegrasi. Jadi saya mau katakan kepada pemirsa, ketika kita bicara mengenai nubuatan 2300 petang dan pagi, maka ini mengarah kepada kepada satu event di mana Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Lalu apakah yang pahit tersebut, saya ngerti maksudnya, atau kejadian besar tersebut adalah bagian ini. Ingat, ketika firman Allah itu akan terasa pahit di perut, tapi itu mempunyai efek yang luar biasa dan benar.
Ketika umat-umat Tuhan merasakan kekecewaan, maka itu menjadi titik balik mereka untuk boleh lebih setia kepada Tuhan dan fokus untuk lebih belajar firman Tuhan, khususnya dalam apa? Dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu bagaimana kekecewaan besar? Nah, saya mau katakan, kekecewaan besar merupakan satu rangkaian dari perjalanan iman kita. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Kalau nanti ada hal yang lebih spesifik, kita akan bahas secara pribadi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Mezak Tutupari. Semoga terpuaskan. Kalaupun tidak, terus semangat untuk mempelajari firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Ataupun pertanyaan berikutnya bisa disampaikan kepada kami melalui kolom komen di bawah video ini ataupun ke nomor yang akan muncul di layar kaca kita ini. Baik, Pendeta Kurnaidi, pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Paulus, menanyakan mengenai hari Sabat. Ada banyak pertanyaannya, mari kita bedah satu-satu, kalau boleh secara singkat dan jelas, Pendeta Kur. Yang pertama, mengapa Sabat Yahudi berbeda dengan Sabat Advent ataupun Sabat Kristen pada umumnya? Dan apa bedanya Sabat besar dengan Sabat biasa? Mungkin kita stop di situ dulu, Pendeta. Silakan. Iya. Terima kasih Saudari Evi dan terima kasih Bapak Paulus untuk pertanyaannya ini sangat menarik ya. Yang pertama ingin saya sampaikan, ini pertanyaan mengapa Sabat Yahudi berbeda dengan Sabat Advent, yaitu Sabat Kristen. Begini, Sabat Yahudi dan Sabat Kristen ini sesungguhnya secara hari, hitungan hari tidak berbeda. Ya, jadi Sabat Yahudi juga hari ke-7, Sabat Kristen, Sabat Alkitab, ya itu juga. Sabat itu hari ke-7. Itu kalau hitungan secara hari. Ya, ini secara hari. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa bedanya Sabat besar dengan Sabat biasa? Nah, di sini baru mungkin kalimat berbeda ini baru bisa diterapkan. Bedanya Sabat ini yang pertama Sabat mingguan mungkin yang dimaksud ya, Sabat mingguan dan Sabat tahunan. Nah, Sabat mingguan tadi yang terkait dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sabat. Diulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harus tepat ya 7 itu. Nah, Sabat mingguan mengarah kepada Sabat penciptaan, itulah penciptaan alam semesta ini. Itu. Tetapi Sabat tahunan artinya yang dirayakan setahun, setiap tahun sekali. Kalau yang mingguan tadi setiap minggu, ya satu minggunya, itu setiap minggu berulang terus. Kalau yang Sabat tahunan, ini beda arahnya, karena ini mengarah pada pengorbanan Tuhan Yesus, baik itu Hari Raya Pondok Daun, itu disebut Sabat, dan hari-hari raya lainnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Saudara Evi. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin lebih mudahnya juga kalau kita baca firman Tuhan, hari Sabat yang huruf S-nya kapital ataupun huruf besar, itu berkaitan dengan Sabat penciptaan atau mingguan ya Pendeta Korea. Dan Sabat-sabat yang kecil itu adalah perayaan-perayaan hari penting bagi bangsa Yahudi pada saat itu. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Bapak Paulus, dikatakan, hari pertama manakah Tuhan Yesus bangkit? Apakah hari Sabat pertamanya Yahudi atau pada hari pertamanya Advent? Silakan Pendeta Kurnaidi. Ya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan demikian ya, hari Sabat dua-duanya karena Yahudi maupun Advent menghitung hal yang sama atau Alkitab ya. Hari pertama Alkitab ya itu juga yang dipercayai oleh Yahudi sebagai hari pertamanya. Jadi Tuhan Yesus bangkit di hari pertama Alkitab yang juga dipercayai oleh orang-orang Yahudi, itulah hari pertama mereka. Demikian, Saudari Evi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan secara gamblangnya itulah hari Minggu, begitu ya Pendeta ya, Ahad. Dan orang Yahudi, orang Kristen, dan juga bahasa-bahasa begitu boleh membuktikannya. Terima kasih sekali Bapak Paulus, dari minggu ke minggu selalu ada pertanyaan dari beliau dan kami tidak akan pernah bosan untuk menanggapinya. Semoga menjadi berkat bagi pengetahuan dan juga pertumbuhan rohani. Baik, pertanyaan terakhir saya akan sampaikan dari Simbolon. Ini mengenai sarjana hukum. Pendeta Sony Situmorang, apakah sebagai orang Kristen kita bisa menjadi sarjana hukum? Apakah masih sesuai dengan kehendak Tuhan dalam firman-Nya? Silakan.
Sejak zaman nabi-nabi selalu saja ada orang-orang benar yang duduk di bidang pemerintahan, bahkan menjadi ahli hukum. Bisa kita katakan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego merupakan uh, ahli-ahli pemerintahan dalam kerajaan yang ada di Nebukadnezar, Media Persia maupun di Babylon. Lalu ketika pertanyaan, apakah boleh? Ingat, Fakultas Hukum merupakan salah satu disiplin ilmu yang ditawarkan setiap universitas, dan apakah boleh? Sudah pasti boleh. Tapi yang mungkin lebih spesifik adalah apakah boleh menggunakan segala cara dalam praktek hukum, mungkin seperti pengacara, untuk menggolkan atau membela hal-hal yang kurang tepat. Itu mungkin lain cerita. Tapi supaya jangan lama-lama, saya katakan setiap orang mempunyai disiplin ilmu atau jurusan yang boleh dipilihnya. Dan itu akan berguna bagi setiap orang. Ingat, di departemen kita ada PAR, Public Affairs and Religious Liberty. Biasanya yang mengurusi hal tersebut adalah bukan yang mengurusi, orang-orang dalamnya adalah orang ahli-ahli hukum dan public services atau pelayanan di pemerintahan. Itu mungkin saya jawab. Jadi silahkan selama kita berdiri dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sekali. Baik, untuk menutup kebersamaan kita, Pendeta Sony Situmorang boleh berdoa berkat bagi para pemirsa. Kita berdoa, Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Bapa, memberkati hamba-Mu, Pendeta Kurnedi, Ivy, dan juga Daniel di bawah layar. Berkati seluruh pemirsa di mana mereka berada. Sehingga dengan pelajaran ini kami akan semakin dikuatkan. Berkati mereka semua Tuhan, dalam segala aspek kehidupannya. Bahkan mencurahkan kepada mereka segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dengarkan doa kami ini Tuhan, dalam Yesus berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Kur dan juga Pendeta Sony. Tetap sehat-sehat, kita akan bertemu lagi di kesempatan mendatang. Dan juga bagi para pemirsa, akhir dari nubuatan 2300 hari ini menuju kepada keberadaan kita di surga. Bagaimanakah pemerintahan Allah itu berlangsung? Mari kita pelajarinya sekarang sebelum kita masuk ke surga. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.